masuk LQ ya, LQ 45. Composite hari ini tutupan nggak di atas 667 ya. Kalau 667 bagus, tapi masih di bawah 6670. Jadi kalau composite sih kemarin kalau tutup di atas 6670 tuh bagus, karena 6670 tuh moving average 20. Jadi gue biasa pakainya patokan itu. Jadi kalau di atas itu bagus untuk EMA 20 nya. Cuman gue liatnya hari ini belum, cuman lihat besok transaksi juga cuman kecil. View sektor CPO, FCPO, coba gue lihat dari ini ya kontraknya ya. Kontraknya kalau di trading view itu emang masih naik sih, udah 3 hari naik kontrak CPO. CPO itu sentimennya karena Indo sama Malaysia kan udah menang ya kemarin, ada sentimen positif terkait nge-ban CPO dari Eropa. Nah itu cukup buat sentimen cukup bagus sih. Cuman gua liatnya yang gede justru kayaknya belum gitu oke. Ini Ali ini ada inverted head and shoulder kalau teman-teman mau lihat. Ya ini right shoulder-nya itu 5 Mei 2023, kemungkinan kalau besok dia nyentuh 7375 Ali tuh kalau dia bisa balik itu bagus, berarti ada potensi dia bisa membentuk head and shoulder. Asal dia nggak jebol di bawah 73 lagi sih, cukup bagus. Halo Koko Billy. Terus SIMP itu lagi ada flag pattern ya. Flag patternnya itu di 14 Juni sampai 26. Jadi kalau dia break di atas 412 tuh menarik banget tuh SIMP. SIMP itu punya Salim, punya Indofood Group. Kemudian apalagi LSIP punyanya Astra. LSIP ini lagi ngetes level 1000. Kalau 1000-nya jebol berarti udah jelek lagi. Ini nih kalau CPO tuh begitu. Mainnya bentar, habis itu turun lagi. Apa sih Gosco masih sideways doang. Gosco kalau nggak jebol 88 besok bisa mantul sih kayaknya. Low volume bisa mantul ke atas. Apalagi TBLA tunas baru itu 670 supportnya. Jadi kalau dia naik di atas 670 cukup bagus. Breakoutnya 700 gitu. Terus apa lagi? TAPG. Di sini ada yang masih pernah beli TBLA nggak? Coba TBLA. Kalau yang pernah beli TBLA berarti orang-orang sebelum COVID nih. DSNG lebih menarik kok, DSNG ya. DSNG kayaknya repo ya. Dari volumenya kayak gitu, habis bagi volume. Iya benar sih. Kalau lu buat nyari harian tuh DSNG besok menarik. Setuju, siapa sih? JJ. Bener. 550, 560 masih dapat sih besok. Hari ini candlenya bagus. Tuh tadi ada yang ini ya. Gudang garam kan hari ini bagi dividen. Terus kayaknya kecil kan, nggak rupesnya dividennya tuh kecil. Tadi ngarepnya gede, makanya hari ini turun. Cuman by technical ya 27.000-nya masih kuat, masih bagus. Kalau jebol di bawah itu udah kurang menarik. Itu. Aduh, ada suhu gua live nih, malu guys. Hendy Susantoso diajak live apa kita? SCMA kayaknya bisa ngetes 150, dia tunggu di situ aja sih. Kalau gue sih melihatnya level 150 cukup menarik, 152, 150.
udah bikin lower low soalnya, jadi cenderung bisa ke bawah. Saratoga nih yang jelek, kenapa nggak tahu kenapa hari ini dibuang. Besok mungkin 16.3 bisa mantul, 16.3 1600 mungkin bisa mantul dari situ. Kemarin kena tren, kita tuh udah jual setengah, terus gue masuk lagi 17.30 17.50. Hari ini gue buang tadi 1.700. Bener-bener sini loh, invite. Ya ilah. INDF menarik nggak kok? INDF ya. INDF masih cukup bagus sih. Lagi konsol. Dia sempat turun tapi narik lagi ke atas. Kalau break 7.500 bagus. INDF itu gua sempat nge-share itu di awal tahun ketika dia masih di level 6.200. Berarti dia midterm target gua tuh udah nyampe di level sekarang. Jadi midterm targetnya si INDF itu butuh sekitar 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Dia Maret kan mantul dari situ. Gue masih ingat banget tuh. Dan dia masih ada long term targetnya tuh di 10.000 kalau gua ya. Bagaimana manage porto seorang full time trader? Diliatin chartnya, gue lagi pakai laptop soalnya guys. Bentar. Gimana ya? Susah ngesettingnya. Gue lagi buka komputer, lagi buka ini. Kok gimana manage porto seorang full time trader? Full time trader yang jelas kan lu tentuin dulu pengeluaran. Gue sih selalu ngurutin dulu pengeluaran lu berapa, lu mesti tahu dulu sebulan berapa, setahun berapa, dan hitung pengeluaran itu nggak cuman hitung hematnya, lu mesti hitung kasarnya. Dalam artian namanya manusia, kita butuh jajan segala macam, butuh hedon, maksudnya ya beli barang-barang hobi apa segala macam, liburan segala macam kan kita masih tahu. Nah itu mesti kalian hitungin. Jadi kita bakal dapat bayangan angka seminggu, sebulan itu gue mesti pengeluaran gue berapa, termasuk kebutuhan segala macam. Kalau lu masih single, belum ada tanggungan keluarga segala macam, tuh jauh lebih gampang lah hitungnya. Nah habis itu lu compare sama aset lu di saham. Aset lu di saham berapa persen gitu. Jadi full time trader itu bukan berarti semua asetnya dimasukin ke saham, enggak. Itu menurut gua tuh kurang wise. Itu bener-bener lu mesti expert banget, 10 tahun, 15 tahun di market, 10 tahun lah ya, 10 tahun di market itu lu baru bisa. Tapi kalau yang masih kalian belajar konsistensi, ngikutin market aja masih belum begitu bisa ya, itu masih jauh banget trading for living gitu. Full time ya manage porto. Terus manage portonya gimana ya, karena lu full time trader lu butuh duit dari situ ya, mestinya main jangka pendek, nggak bisa panjang. Mungkin bisa, cuman kalau lu trading dengan, katakan misalkan lu day trade dengan 50% dari porto, maksudnya ini ada 100 juta katakan, misalkan 50 juta lu pakai buat day trade dan itu bisa menghidupin lu kebutuhan lu, ya boleh. Sisanya berarti bisa dipakai untuk invest, untuk swing gitu. Tapi kalau enggak, mau lu 100% untuk day trading, scalping segala macam, ya itu juga oke gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing sih, karena nggak ada pakemnya. Cuma pakemnya ya lu mesti tahu pengeluaran lu berapa, lu mesti siapin dulu uang setahun lu untuk lu hidup, karena trading dengan beban itu susah. Jadi misalnya lu trading tapi lu punya beban, gue harus cuan nih seminggu, sebulan ini biar gue bisa makan, kalau enggak gue nggak bisa makan. Nah itu nggak bisa, pasti kacau balau. Tapi kalau lu udah siapin nih, gue udah ada dana buat gue hidup selama setahun atau mungkin 6 bulan ke depan, itu akan jauh lebih aman.
jauh lebih tenang tradingnya. Tadi gak ada Clubhouse, kenapa kok? Tadi gue lagi di luar, telat pulang. Terus udah hawa-hawa libur jadi agak mager. Gitu guys. HMSP. HMSP gap down ya karena dividen kemarin. HMSP gap down karena dividen. So far sih masih belum gitu menarik ya. Kayaknya level 900, 895 cukup oke. UNTR juga masih sideways aja. Ini kayaknya baru mulai main, kayaknya mau ngumpulin tuh kayaknya Agustus September kumpulin, kayaknya Oktober sampai akhir tahun mudah-mudahan jalan karena sentimen ini. Pelan-pelan Pak Sopir, Ale. Terus hari Minggu ini ADMF ini kan saham invest ya. Waduh, terbang. Kalau secara risk ya udah nggak menarik karena udah terbang. Hari ini udah berapa tak? 13-14%. Udah nggak menarik sih kalau ADMF. Secara risk nggak gitu menarik lah. Gitu. Kan sentimen ini kan MFIN. Badminton le. Cuman kalau yang udah punya ADMF, punya MFIN ya jaga trading stop itu bagus. Pani kayaknya udah setelah aguan kemarin tuh udah ini ya. Harusnya mereka akan koreksi dulu sih ke 1360. Itu ada support. Oh ya, by the way yang kemarin daftar itu thank you banget. Rame juga ya, ada 52 orang. Nah ntar gue umumin sih 3 orang yang bakal ikut gue, siapa aja. Gudang garam yieldnya tuh 4%, jadi lu hitung dari kumdetnya sekitar 4%, 45%. Kalau lu sekarang floating profitnya sekitar 10% ya lu boleh ambil. Siapa si Michiko? Gudang garam 2.700 ya, berapa sih? 27.600. Nggak worth it sih ambilnya, karena kalau dia XD turun, kecuali kalau nanti menjelang kumdet dia naik siapa tahu ya, naik ke 10%, terus yield dividennya sekitar 4% dan 5%, artinya pas XD dia bakal terkoreksi 5% ya cukup boleh lah ceng di malam Arifin. Best ya, tadi gue belum jawab best. Best itu hari ini mantul dari MA20 nya. Secara momentum masih belum oke. Trennya juga udah mulai patah. Kalau buat trading harian sih oke, cuman kalau buat swing kayaknya baru menarik itu ketika dia nyentuh level 160. Plastik buat bungkus kambing dan sapi pakai apa kok? Waduh, nale. Plastik buat bungkus. Plastik tuh BRPT ya? Perusahaan TBK yang produksi kantong plastik. Tuh guys, gue kalau lagi nyari saham perusahaan apa, misalkan bergerak di dia lagi jualan apa gitu, nah itu ketik aja kayak gitu, perusahaan TBK yang produksi kantong plastik, perusahaan TBK yang ini ya. Mana sih Arvin? Bentar. Nah, udah. Woi. Cepet banget lu ngecas handphone. Lo ekstra cas. Cepet banget casnya. Cepet banget. Ini Vin. Sinergi. Kenapa? Ya. Kenapa? Oh. Kenapa? Ya, tanya. Ada nanya ini.
perusahaan yang plastik buat bungkus kambing dan sapi pakai apa kok. Terus gue searching. Itu bukan sih PBID nggak sih? Apa? PBID, Pancabudi Idaman. TBID. PBID. Oh. PBID. Papa Bravo India Delta. PBID. Aduh, ada buah. Pancabudi. Pancabudi Idaman. Wih, lumayan loh. Dividennya ya, lumayan. Iya, dividennya lumayan, Han. Lumayan. Ini bawaan, Yumi Iya. ya? Masuk dia loh. Masuk lah. Loh, mana kok Andi? Arto. Ya, berat. Berat 3 orang susah, nggak bisa. Han, pakai Telkom ya, Han? Pakai Telkom ya? Nggak bisa. Ini. Ini lemot nih. Dimans. Woi, internet lu lemot tuh. Gimana, Vin? Hari ini Vin kita ngobrol aja dah. Tiba-tiba rame. Bukan tiba-tiba rame. Internet lu, woi. Bukan tiba-tiba rame. Kita udah dari tadi di sini. Nah, ini baru lancar lu. Lumayan lah, mending lah. Bentar. Patah-patah kok. 3 orang jadi nge-lag iya nih. Gimana dong? Internetnya susah tampung. Aman? Device. Emang karena device? Oh, anjir iPhone 7. Yang 11 lagi ngecas. Jadi kayaknya entar nih gue add moderator dulu deh biar kagak ini. Iya soalnya Enggak, itu tuh apa? Ya, susah dah. Ko Friday, Anda tidak usah tanya Ko Friday. Please, jangan tanya. Iya ya. Astaga, aku tidak ingat sudah mau bulan Juli. Wah, Arvin akhir bulan udah ngap-ngapan ya, Vin, kayaknya. Aduh, akhir bulan nih. Aduh, akhir bulan. Terus liburnya panjang lagi ya, berhari-hari ya. Kan sedih ya. Udah gitu liburnya panjang ya kan. Sedih. Berat. Gila. Kok Handi iPhone 7, gua aja waktu dulu iPhone 10 udah ngap-ngapan. Luar biasa. lagi nyoba. Udah itu udah outdated kali lu punya. Udah lo wakin aja. Jelasin pala. Beli lagi HP baru Han di Era Jaya Han supaya eranya naik Han. Tolonglah, ada yang punya itu. Enggak, yang punya satu teman kita satunya, komisaris utama. Era Jaya Swasembada. Yang tahu dalam-dalamnya. Bullish banget dia. Dia bullish banget loh sama Era. Jangan-jangan is the next Asa lagi. Waduh. Wow. Gimana nih? Gila nih, gue bela-belain nih baru mandi langsung live. Gimana? Apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Marketnya begini, apa yang mau dibahas? Tahu yang ngidein live siapa? Gue kan bilang tiba-tiba gue live, ya udah gue live aja gitu loh.
Iya. Aduh, melek. Jadi ngincar apa Han? Sama apa Han? Ya, Gua kebetulan udah kehabisan stok pick nih Han. Bingung gua. Udah nggak? sih. Ini kalau kalah nggak mandi ya. mandi. Emang gitu kok. Memang gitu dia. Memang gitu. Oh, Friday. Ini Ceko Dewi itu gagal bayar repo ya. Looks likely iya sih. Kalau modelnya. Oh. Apa Dewi? Sadis ini. Dewi ini Iya. balik ke bumi suruh mengabdi. Sadis ini. Dewi ini. Parah sih. Balik gocap lagi nih. Dewi ini. Gila, udah 60% ya? Per tanggal Iya. 19 Juni. Kenapa sih dia? Kayaknya gagal bayar repo. Kayaknya. Gagal bayar. Ya, gara-gara ya. Yang lebih sadis itu Maxi. Nggak sampai sebulan IPO. Udah gocap. Hebat kan? Vin, gagal bayar sama sengaja gagal bayar gimana bedanya, Vin? Waduh, nggak tahu deh, gua nggak berani komen. Takut. Emang ada cerita Sumpah. sengaja gagal? Takut salah ngomong nanti salah ntar. Kayaknya kalau yang sebenarnya Arif ini, Vin.